Selamat datang, peserta didik baru di SMK Sunan Kalijogo Malang. Hari ini kita akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah 2021 di SMK Sunan Kalijogo secara daring. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Syubbanul Wathon. Lagu Syubbanul Wathon. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Selanjutnya,
kita akan simak sambutan selamat datang oleh Kepala Sekolah SMK Sunan Kalijogo Jabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kepada segenap Dewan Guru dan staf SMK Sunan Kalijogo Jabu yang kami hormati, kepada siswa-siswi peserta didik baru SMK Sunan Kalijogo Jabu yang kami banggakan. Ucapan syukur alhamdulillah, marilah kita terus haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini limpahan rahmat dan nikmat-Nya selalu dihadirkan untuk kita semuanya. Salatullah wa salamullah semoga tetap terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan, yang selalu kita idam-idamkan syafaatnya. Di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu dan belum berakhir ini, kami sampaikan selamat datang kepada peserta didik baru SMK Sunan Kalijogo Jabu. Semoga dengan kegiatan ini bisa mengobati kerinduan, bisa mengobati keinginan sama semuanya untuk melihat atau merasakan berada di SMK Sunan Kalijogo Jabu ini. Kondisi saat ini membawa kita kepada saat-saat yang harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan siswa baru kepada lingkungan sekolahnya yang terpaksa dan mengharuskan kita dengan kondisi tidak semestinya. MPLS seharusnya kita lakukan secara langsung, tatap muka, dan sampai hadir kita bersama-sama di SMK ini dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya menyenangkan dan memberikan kemanfaatan yang lebih kepada kita semuanya. Namun, dengan kondisi yang ada, kita harus tetap semangat, tetap belajar tanpa putus asa. Kami sampaikan selamat datang kepada sampean semuanya. Semoga mudah-mudahan keinginan sampean semua untuk berada di SMK ini bersama kami segera terlaksana di tengah-tengah kondisi yang mungkin belum menentu. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, kepada wali murid yang telah mempercayakan, yang telah mengikhlaskan putra-putrinya untuk berada di SMK ini. Mudah-mudahan niatan panjenengan semuanya selalu teriring ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemudahan kepada anak-anak panjenengan, kepada anak didik kami untuk diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu di SMK SKJ ini. Di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, berbagai kesulitan tentunya kita rasakan bersama, termasuk kita menunggu kapan saatnya kita belajar dalam kelas yang sama, di dalam kelas yang bersama-sama dengan teman-teman kita semuanya, tapi kondisi yang tidak menentukan ini membawa kita kepada hal-hal yang juga membutuhkan penyesuaian. Kami pesan kepada semuanya, taati himbauan-himbauan pemerintah kaitan dengan untuk mengatasi keadaan yang ada ini, termasuk prokes yang harus kita taati, yang harus kita jalani demi kebaikan bersama. Kami sampaikan tetap semangat, tetap belajar, jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa di tengah-tengah kondisi yang belum menentu. Tentunya niatkan diri kalian semuanya di SMK ini untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan kenakalan. Jangan sampai diniatkan yang lain hanya untuk bersenang-senang atau yang tidak bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mensukseskan kegiatan ini, yang telah menghadirkan, yang telah menciptakan kegiatan ini, paling tidak untuk bisa mengobati kerinduan, mengobati keinginan sama semuanya untuk bisa bersama di tempat yang sama. Tetap semangat, tetap belajar. SMK hebat, SMK bisa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Kami akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak materi yang pertama, wawasan kebangsaan, yang disampaikan oleh Koramil Jabu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan tetap sehat dan semangat. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Sunan Kalijogo, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Sunan Kalijogo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, Bapak Ibu Guru Pembimbing SMK Sunan Kalijogo, yang saya hormati para pendamping pelaksanaan MPLS SMK Sunan Kalijogo, serta para peserta MPLS yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini begitu banyak dan tak terhitung nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi suri tauladan untuk kita dan memperbaiki akhlak umat manusia, dan harapan kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Para peserta MPLS yang saya banggakan, sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, agar terjalin silaturahim yang baik dan kasih sayang yang tumbuh, maka saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Cece Supriyatna, pekerjaan saya TNI AD, berdinas di Koramil 081823 Jabung. Kebetulan wilayah SMK Sunan Kalijaga ini berada di wilayah binaan Koramil kami. Kemudian status saya keluarga, istri 1, anak 2. Kemudian alamat saya berada di kecamatan tetangga, tepatnya di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Para peserta MPLS yang saya banggakan, perkenankanlah kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian atas diterimanya saudara di sekolah SMK Sunan Kalijaga ini, yang mana tidak semua orang bisa masuk ke SMK Kalijogo, yang notabene di Jabung ini juga merupakan salah satu atau SMK favorit di Jabung. Jadi patut berbangga saudara-saudara masuk di SMK Sunan Kalijogo. Tapi jangan merasa berbesar hati juga Anda masuk di Sunan Kalijogo, karena Anda merupakan calon siswa baru di SMA Sunan Kalijogo ini. Artinya selama perjalanan rentang waktu 3 tahun ke depan, Anda akan begitu banyak yang menurut saudara-saudara tidak sesuai dengan hati saudara-saudara, atau tidak sesuai dengan kebiasaan perilaku yang saudara lakukan setiap hari. Karena semua yang akan disampaikan atau yang akan diajarkan atau yang akan diterapkan, endingnya nanti adalah untuk memperbaiki akhlak saudara, kemampuan akademis saudara, dan lain sebagainya. Sehingga dalam waktu 3 tahun ke depan, saudara akan betul-betul digembleng dari segi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, para peserta MPLS yang saya banggakan, saya akan sedikit menyampaikan tentang pesan dan harapan kami generasi tua kepada kalian sebagai generasi muda penerus bangsa, agar jiwa patriotisme dan wawasan kebangsaan kita bisa tumbuh. Salah satu contohnya adalah kenapa bangsa Indonesia ini begitu lamanya dijajah, sampai berapa tahun, ratusan tahun ya, kalau mungkin tidak salah saya uraikan,
dijajah sama Jepang itu, sama Belanda ulangi sekitar 350 tahun. Sama Jepang itu 3,5 tahun. Itu bukan waktu yang pendek atau bukan waktu yang sedikit untuk merasakan penderitaan yang dirasakan oleh nenek moyang kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya adalah jiwa atau rasa patriotisme atau wawasan kebangsaannya yang kurang saat itu. Jadi saya berharap kepada generasi muda, penerus bangsa, ya kita belajar dari sejarah masa lalu agar kita tidak terulang kembali peristiwa yang menimpa nenek moyang kita. Kalau Anda mungkin mengatakan bahwa peristiwa itu tidak akan mungkin terulang kembali, memang dalam bentuknya tidak akan terulang kembali, tapi di dalam bentuk lain bisa saja terjadi. Salah satu contoh dengan era globalisasi seperti ini, kemudian kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat sehingga membuka akses internet itu selebar-lebarnya dan seluas-luasnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia dengan cepat dan singkat. Nah, itu tidak menutup kemungkinan banyak hal yang negatif yang akan kita terima kalau kita tidak bentengi jiwa kita, semangat wawasan kebangsaan kita, semangat patriotisme kita tidak bentengi, dan akhirnya semua budaya-budaya yang berada di Indonesia ini yang begitu disukai, begitu terkenal, begitu dibanggakan oleh bangsa kita sendiri dan dikagumi oleh bangsa luar, sudah terkikis, artinya diganti dengan budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan norma-norma bangsa Indonesia. Kemudian pesan-pesan saya seperti tadi saya lanjutkan, dengan berkembangnya teknologi informasi, kemudian dibukanya jaringan internet seluas-luasnya, saya menghimbau kepada saudara-saudara, kepada para peserta MPLS ini agar tetap memikirkan atau tetap menjaga integritas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda penerus bangsa. Yang tadi saya sampaikan, bisa membentengi jiwa kita, bisa membentengi diri kita supaya tidak tidak terpengaruh oleh budaya asing yang akan mengakibatkan hancurnya atau terpecah belahnya bangsa Indonesia ini. Ya, salah satu contohnya dengan seorang siswa ini, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini cenderung untuk menggunakan HP ini atau gadget ini hampir sehari penuh itu. Kalau di rumah kadang-kadang kan disampaikan orang tuanya, ditanya orang tuanya sedang mengerjakan pekerjaan dari sekolah, ataupun saat ini juga sedang melaksanakan daring MPLS, atau sampai sore, kadang sampai malam hari. Padahal sebetulnya waktu-waktu itu pun ada jadwalnya, ada waktunya, sehingga untuk membatasi penggunaan HP itu sebetulnya sudah ada dari sekolah itu. Jadi jangan sampai Anda terlena sehingga sehari-hari Anda menggunakan HP ini itulah trik-trik dari, atau seperti yang saya katakan dulu, penjajahan model baru. Artinya kalau dulu penjajahan itu dengan mereka mengerahkan senjata, kemudian mengerahkan kekuatan. Kalau sekarang salah satunya dengan seperti itu, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi keinginan kita untuk beralih ke seperti produk-produk mereka. Salah satu contohnya kan kita suka dengan
yang tadi HP dan permainan-permainan itu. Permainan-permainan itu kan sebetulnya mereka tuh diuntungkan dengan kita main game, dengan kita menggunakan banyak mungkin di HP itu mereka diuntungkan. Tapi secara tidak sadar kita pun sangat dirugikan. Dirugikannya yaitu tadi yang saya bilang hal-hal yang negatif. Contohnya lupa waktu, kemudian sosialisasi dengan teman, dengan kawan, bahkan dengan saudara, orang tua, itu juga sudah sekarang ini sudah hampir terlupakan. Nah, saya pesan kepada para peserta MPLS ini, dengan saya sampaikannya seperti ini, mudah-mudahan yang sudah baik, yang sudah bisa bijaksana menggunakan telepon genggam ini, yang di situ terdapat banyak terdapat banyak yang bisa kita gunakan, itu bisa meningkatkan kemampuannya. Kemudian yang masih kurang-kurang, supaya dengan saya sampaikan ini, jadi ingatlah, jadi bahwa perilaku atau kebiasaan yang dikerjakan ini bisa diperbaiki, karena nanti tugas Anda itu tidak hanya sekarang menjelang MPLS saja, tapi setelah sekolah kemudian selesai masih panjang yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua, ini juga sebetulnya bukan tugas pokok saya, tapi ini adalah tugas kita semua ya. Saya mengingatkan kepada para peserta MPLS ya, walaupun Anda tidak jadi siswa di SMK SKJ ini, tapi lebih bagus di SMK SKJ ini saya sampaikan. Jadi Anda berhubungan atau Anda hidup atau Anda bekerja, belajar, itu Anda berada tidak selamanya di SMK ini, ada seperti di luar. Jadi saya mohon tetap menjaga perilaku, menjaga kalau bahasa agamanya akhlak ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi kalau saya pribadi ya itu mungkin sama dengan orang-orang yang bijak, cuman kan saya meniru orang-orang. Saya pribadi lebih baik Anda berakhlak mulia, akhlak bagus, ketimbang Anda pinter tapi tidak berakhlak ya. Jangan kadang di sekolah kita mengejar prestasi, kemudian ada mengejar akhlak. Lebih baik mengejar akhlak ya, tapi syukur-syukur akhlak dikejar, akhlaknya bagus, prestasinya bagus. Tapi kalau prestasinya bagus, akhlaknya tidak bagus, itu tidak bagus ya. Jadi paling tidak ya akhlaknya dulu yang diutamakan. Kemudian yang pertama akhlak, yang kedua di samping arus derasnya tadi yang saya bilang telepon genggam, yang sekarang ini yang sangat mengkhawatirkan generasi muda adalah apa? Jadi dengan gencarnya masuknya narkoba ya, sabu-sabu segala macam jenis narkoba tuh, jenis narkoba, psikotropika, itu hal-hal yang akan menghancurkan generasi muda kita. Jangan sekali-kali mencoba, itu adalah candu. Candu itu sama juga, HP juga masuk. Menurut saya satu. Ya, apalagi narkoba. Jangan sekali-kali mencoba narkoba, apalagi nanti memakainya, karena di samping nanti aturan pemerintah juga sangat berbahaya, aturan agama juga sangat diharamkan, karena itu akan mempengaruhi jiwa, pikiran, dan perbuatan kita selanjutnya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Penekanan dari saya tetap menjaga, yang pertama adalah wawasan kebangsaan ini adalah kita harus menjadi bangsa yang baik. Bangsa yang baik salah satunya tidak bersifat kedaerahan. Artinya gini, saya orang Sukolilo atau saya orang Jabung ya, orang Sukolilo, orang Mantren itu jelek, tidak. Saya orang Jabung, orang Pakis itu jelek. Ya, jadi kita orang Indonesia, kita lebih bagus, mereka juga bagus. Ya, kalau kita jelek, mereka bagus. Artinya seperti itu. Jangan bersifat kedaerahan, yang artinya
seperti kejadian atau seperti sejarah dulu kita, tidak bisanya bersatu dan lamanya penjajahan itu akibatnya jiwa wawasan kebangsaan atau jiwa patriotismenya yang kurang. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya diedit-edit aja ya, daripada ngulangi. Yang ini kan bisa kan, ucapan-ucapan diedit bisa ya di tengah itu? Bisa. Ya itu aja semua. Kalau saya baca ini akhirnya putus kemana ya? Itu berapa durasi? Lebih? 15 menit. Oh kan, saya udah habis mau. Ada yang kurang penyampaiannya? Cukup baik itu, Pak. Iya. Sejenak kita akan simak paparan visi dan misi SMK Sunan Kalijogo Jabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Sunan Kalijogo Jabung, salah satu sekolah berbasis pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Malang. SMK Sunan Kalijogo Jabung berdiri tahun 2013. Dengan saat ini atau sampai dengan saat ini SMK Sunan Kalijogo Jabung memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu teknik dan bisnis sepeda motor, multimedia, farmasi klinis, dan bisnis daring dan pemasaran. Adapun visi dari SMK Sunan Kalijogo Jabung adalah pendidikan kejuruan berkualitas, lulusan cerdas, agamis, dan Pancasilais. Dan dari 4 kompetensi keahlian yang ada, SMK Sunan Kalijogo Jabung mengajukan potensi keahlian multimedia untuk menjadi pusat keunggulan dalam sektor ekonomi kreatif. Inovasi yang akan dilakukan oleh SMK Sunan Kalijogo Jabung untuk mencapai tujuan SMK pusat keunggulan pada sektor ekonomi kreatif bertujuan untuk menjadikan SMK Sunan Kalijogo Jabung sebagai pusat peningkatan dan kualitas kinerja dengan melakukan proses pembelajaran berbasis project atau project based learning dan belajar berbasis industri dan melakukan pemeriksaan dengan sektor UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa poin penting akan menjadi konsentrasi pengembangan SMK Sunan Kalijogo Jabung antara lain: penguatan dan peningkatan SDM, pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter, manajemen sekolah berbasis data, dan sinergi dengan stakeholder yang ada. Program kerja dan rencana aksi SMK Sunan Kalijogo Jabung sebagai SMK Pusat Keunggulan antara lain diawali dengan sinkronisasi atau standarisasi kurikulum bersama industri pasangan dan dilanjutkan dengan standarisasi ruang dan peralatan praktek siswa yang menunjang pembelajaran. Tahap berikutnya adalah peningkatan atau training tenaga pendidik yang akan mengimbaskan updating keilmuannya kepada peserta didik. Peserta didik akan diajarkan tentang dunia digital dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Tahap berikutnya, setelah peserta didik memperoleh pemantapan kompetensi yang unggul, peserta didik diharapkan mampu menerapkan atau mengasah jiwa entrepreneurnya dengan membuat sebuah produk yang tentunya dengan pendampingan dan pembinaan baik dari guru di sekolah maupun mentor dari industri. Demikian paparan singkat rencana aksi Kepala Sekolah SMK Sunan Kalijogo Jabung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan berkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh, generasi masa depan harus terbebas dari narkoba. Simaklah video berikut ini. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan murung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus, emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol,
bicaranya nggak jelas dan seringkali nggak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin temen dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng sekelarnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya, misalnya dibatesin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak ngeliatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk ngebahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif.
Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Demikianlah rangkaian acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi.
Aduh, astagfirullahalazim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikianlah rangkaian acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.